lebih Sigmania gue, Be. Nih, air minum gue dari Danusan Sigma TV itu. Terus dia ngecek kan, dibuka dikit masih ada apa enggak, lelolo. Sampai pas terakhir dia buka gini, lelolo, itu jinnya bang. Halo Sigmania, nama gue Bram. Nama gue Najib. Kali ini kita bakal nemenin kalian di Dialog Mahasiswa episode kedua. Iya, Malam ini kita bakal bahas apa nih Bram? Malam ini kita bakal bahas yang serem-serem, Jip. Cerita dari narasumber dan diri kita sendiri sih, Jip. Berarti malam ini kita nggak berdua doang nih, kita ditemani sama dua narasumber gitu. Bener banget. Yaudah kita langsung panggil aja. Panggil Jip, narasumbernya. Gue persilakan Bang Helmi dan Bang TB masuk. Yo. Halo. Gila. Background gue udah keren banget background gue. Udah mau apaan sih? Sigmania AC. Waduh. Asik. Mania banget nih. Buat Sigmania gue Helmi dari PPKN 2017. Oh, 2017. Dan juga Halo gue Bang Helmi. Halo, Bang. ada di komunitas stand up comedy WNJ gitu. Halo, Sigmania, kenalin gue TB dari PTK 17 sama KLB dari Stand Up UNJ. Gue Sigmania banget, bro. Bawa antena TV. Ya. Antena TV-nya kepotong gitu. Lebih Sigmania gue, Be. Nih, air minum gue dari Danusan Sigma TV itu. Ini dari Danusan Sigma TV, bro. Ada nggak sih, Bang, cerita-cerita horor nih dari lu sendiri atau dari temen lu gitu, di kampus atau di rumah? Di kampus gue cuma sekali ngerasain itu pas gue nginep di kampus. Jadi waktu itu gue lagi cabut lah dari rumah gitu kan, lagi nggak di rumah, gue nginep tuh di kampus tuh di Baak yang lama tuh yang dekat parkiran ya. Iya benar, di pelataran loket-loket itu tuh. Oh iya, depan loket persis ya yang di kan situ lumayan bersih kan tuh, bisa lah gue buat tidur gitu kan. Terus jam 2 jam 3 tuh gue kebangun karena ada suara kayak ini apa nih, kayaknya bukan orang gitu kan. Ternyata pas gue nengok tuh putih-putih gitu, terbang gitu kan jadi dari atas spiral terus ke FIP terus ke FMIPA sekitar situ aja. Gue panik kan, wujudnya sih lebih kayak kain aja gitu, kain terbang aja gitu, kayak kain yang lu lempar terus turun gitu. Cuma nggak emang sampai nggak kelihatan muka dan ininya sih. Kelihatannya tuh lumayan deket ya, dari lantai 4 spiral gitu. Dia tuh terbangnya di nggak terbang, bukan yang dari atas ke atas gitu, nggak, kayak terbang gitu doang udah. Tapi masuk ke FIP apa ke atasnya FIP? Nah itu yang gua agak kurang ngeh tuh, ketutupan sama itu pendopo itunya. Tapi nggak ada kayak suara ketawa apa gimana gitu dia. Kalau ketawa sih waktu itu nggak ada ya. Tapi kayak kalau gua ngelawak waktu itu ketawa deh dia. Itu Bang abis dari lompat FIP kemana lagi Bang lompatnya Bang? Dari FIP terus ke FIPA yang gitu-gitu aja. Gue juga ngeliatnya cuma berapa detik gitu. Tapi gue masih denger nih suaranya nih. Masih denger itu sampai gue pengen cabut, cuma malu bro, soalnya emang udah diingetin sama satpamnya. Pas jam 12-an sampai jam 11-an samperin. Enggak balik lu. Kagak Bang, mau ini numpang sini. Oh ya udah. Karena emang enggak apa-apa kan. Iya enggak apa-apa Bang. Kalau gue lari ke sono ntar diketawain gue sama satpamnya, malu lah. Udah so berani aja udah. Ini kali maba lagi ngecek kampus. Kayak gimana sih kayak kampus UNJ? Emang ada maba setan. Maba setan. Kalau gue lebih ke suara. Waktu itu kan gue jam 1:30 pagi diajak temen ke kampus. Temenin dia punya podcast horor gitu kan, punya podcast horor. Temenin ke kampus keliling-keliling gitu. Selama kita keliling ya nggak nemu apa-apa, tapi pas dengerin ulang podcast jadinya tuh di menit ke-13 kalau gue nggak salah itu ada suara kayak batuk gitu, suara batuk. Padahal tuh gue lagi ngobrol berdua doang, nggak ada orang sama sekali di situ. Itu kalau volumenya lo kencengin tuh pakai headset JBL kedengeran jelas. Sama yang lebih seram lagi sebenarnya ini sih. Apa tuh, Bu? Ya. Dompet gak ada isinya tuh. Waduh. Serem banget. Pandemi nggak ada pemasukan, nggak ada kerjaan. Ih, serem banget deh cerita lu. Serem banget. Gue sampai bawa Yasin tuh gue tuh. Bawa Yasin gue. Serem banget. Gue masih nahan nih. Kalau pengalaman gue sendiri nih Bang, kalau suara-suara tuh kayak udah nggak asing gitu. Bahkan
kayak yang Bang Hilmi bilang, mungkin kalau Bang Hilmi tadi ngelawak, setannya ketawa. Kalau gue nggak ngelawak tapi setannya ketawa. Waktu itu gue habis pulang dari Sigma juga, sekitar jam 10 tuh, gue parkir di Spiral. Tapi gue ke Blok M dulu kan, mau cari minum. Ternyata udah ditutup kan jam situ. Ketika gue lewat di sepanjang jalan itu, dari depan kos yang tempat biasa anak PTK lewat tuh, gue jalan kaki kan mau ke Spiral. Itu dari suara kuping kiri gue tuh bener-bener jelas banget. Kayak ketawa kek gitu. Waduh. Bener-bener suaranya doang. Serem banget. Terus Itu padahal lu nggak ngelawak Jip ya. nggak lama gue jalan biasa sambil main HP kan. Iya soalnya itu Jip, muka lo lucu kayak Dede OVJ Jip. Bener-bener di samping kiri telinga gue bang. Oh berarti setannya jauh nih. Iya berarti setannya jauh. Iya, mitosnya kan kalau suaranya Terus langsung gue deket, setannya jauh. Kalau suaranya jauh, setannya bersih dekat tuh. Iya. Tapi itu berkali-kali apa sekali doang? Dua kali. Pertama gitu, kek. Pas gue nengok apaan nih gitu. Udah, gue lagi sendiri nih, gue cuma mau pulang, please lah gitu. Terus dia kek. Gitu bang. Ya, ngeri banget bro. Ya udah lanjut. Tapi lu pas itu perasaannya berani-berani aja Jip ya? Berani-berani aja bang, gue lawan. Gue bilang gini, please lah, ini gue cuma balik habis organisasi, gue mau balik ke parkiran. Ya udah. Lo ngomong gitu kenceng apa gimana Jip? Ngomong gue kayak ngomong sama orang gitu. Ngomong aja gue ladenin gitu. Kalau gue sendiri sih pengalaman di rumah tuh gue pernah sih, bukan suara ya, ini malah ditunjukin. Gue lagi tidur kan, terus gue tiba-tiba kebangun kan karena bantal gue itu goyang-goyang, ya kan. Jadi kan posisinya kamar gue tuh lampunya mati. Nah terus gue nengok ke kiri, wah gila itu tinggi banget sumpah. Jadi itu pocong loncat-loncat di bantal gue. Sumpah ini gue gak bohong demi Allah ya. Lu sih nggak mau geseran. Jajan mau minta geseran dia, mau tidur sonoan gitu, gue nggak bisa ngomong. Tapi akhirnya hilang gitu aja bagaimana tuh? Tiba-tiba hilang teng gitu bang, tiba-tiba hilang, terus gue bisa ngomong akhirnya. Gue teriak, terus tante gue bangun kan, terus langsung buka pintunya lampu, udah tuh langsung gue ceritain. Terus habis itu gue tidur lagi. Gue tahu itulah sebabnya di belakang lu ditaruhin tasbih kan. Baru gue mau ngomong lu. Kalau gue juga ada sih bang pengalaman lagi nih di kampus nih. Itu waktu itu ada acara Sigma kan, di FIS juga tuh bang sama bang. Terus gue ke toilet tuh mau buang air kecil kan. Gue minta temenin temen gue tuh kan, berdua tuh jadinya. Karena gue nggak tahu tuh toilet di FIS tuh di mana. Gue nggak tahu nih toilet cewek sama cowok yang mana kan. Nah, soalnya nggak ada tulisannya tuh. Terus gue bilang kan, Nil, nama temen gue Daniel kan, Nil toilet cowok yang mana ya? Terus kata dia nggak tahu Bram. Terus kata gue, ya coba aja cium yang bau pesing. Biasanya yang bau pesing tuh cowok, gue bilang gitu kan. Bener. Iya kan. Nah terus, oh ya gini nih yang kiri ternyata gitu. Terus gue masukkan kiri, buang air kecil, habis itu cuci tangan kan sama temen gue. Itu kondisinya sepi banget, sumpah sepi banget, gak ada orang. Pas gue berdua di dalam sama temen gue, tiba-tiba pintunya tutup sendiri tuh, gedobrak, gor gitu, kenceng banget. Iya, serem banget, kenceng banget bang, tutupnya bang, tiba-tiba itu, padahal gak ada orang sama sekali, cuma gue sama temen gue doang berdua, dan itu gue di dalam toilet. Terus gue nengok ke temen gue kan, gue lagi cuci tangan tuh berdua, tuh ketutup sendiri, kenceng banget gitu kan. Akhirnya gue balik tuh, udah dari toilet gue diem-dieman aja tuh sama temen gue, sampai acara kelar. Lu tahu nggak salah lu? Apa bang? Yang sebelah kiri toilet cewek. What? Masa sih bang? Yang sebelah kiri toilet cewek. Serius bang? Kan yang kiri yang agak maju ke depan kan? Terus ada satu lagi masuk ke dalam. Itu toilet cewek yang di depan. Yang cowok yang masuk ke dalam itu salah lu. Gue sekali ngeliat kuntilanak tuh nggak ada mukanya gitu, jadi biasa aja. Tapi lu nggak pernah liatin langsung mukanya Kunti gitu bang? Enggak pernah gue, alhamdulillah. Jangan. Ya, jangan. Nah tapi kalau ngomong-ngomong mukanya Kunti, gue ada cerita, tapi bukan cerita gue. Ini kejadiannya tahun 2012, bukan di kampus UNJ, bukan, tapi jauh. Karena menurut gue ini cerita menarik, jadi ya nggak apa-apa lah gue bawain di sini juga. Boleh. Kejadiannya di salah satu villa di Megamendung, Bogor, Puncak. Bukan villa sih, apa ya, lebih kayak ke resort, soalnya bagus gitu. Jadi kamar ada satu sisinya tuh kayak temboknya tuh dari kaca.
kaca transparan yang dimana tuh view-nya langsung menghadap ke alam. Jadi waktu itu abang gua kan salah satu alumni dari kuliah pas di SMA. Nah, dia diundang berdua sama temennya yang itu alumni juga. Biasanya kan kalau yang namanya acara ngundang alumni itu di suatu malam tuh ada agenda buat makrab kan, buat ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sama alumni. Nah, tapi temennya abang gua nih males gitu buat ngikutin agenda kayak gitu. Ya udahlah, dia akhirnya ngajak abang gua buat keluar, malah buat jajan-jajan, nyari yang hangat-hangat lah gitu istilahnya ya. Jam 10 tuh acara udah kelar kan, bocah-bocah anak-anak eskul udah ditidurin. Ya udah dia balik ke villa itu, ke resort itu, balik ke kamarnya. Si temennya ini, teman abang gue ditinggal buat toilet. Abang gue ditinggal sebentar banget. Terus si temennya itu sambil main HP kan, ngadep keluar yang jendela itu. Terus dia ini ada yang manggil A gitu, bener-bener A, cewek A di kamar itu. Pas dia belok ada di depan pintu kamar itu. Diem aja, langsung refleks ketakutan. Sambil dalam keadaan ketakutan dia ini nyebut gitu, baca. Ya udah dia nyebutkan leloloh gitu sambil nutup gini, leloloh. Terus dia ngecek kan, dibuka dikit masih ada apa enggak, leloloh. Pas dia buka ternyata makin deket, dia buka gini, maju ke depan dikit-dikit, dia tutup lagi ketakutan, leloloh. Bener-bener kayak nantangin gitu. Si cewek itu nantangin leloloh. Dia terus leloloh kayak, karena ya emang abis kayak gitu kan, jadi yang dia baca yang dia tahu doang. Sampai pas terakhir dia buka gini, leloloh, itu jinnya bang. Jinnya udah di depan mata dia gini nih, depan mata pas tak-takan sama matanya. Dia buka gini, jinnya gini, leloloh. Jinnya nantangin kalau gini, leloloh. Bro, udah bro, cukup bro. Aduh, ayo. Merinding bro, udah bro, cukup bro. Itu lucu banget nih, sumpah Mi. Mata lu lucu. Jadi jinnya nantangin. Pas abang gua keluar dari kamar mandi, teman abang sepupu gua udah keadaan yang nggak sadar, kayak diem aja gitu di pojokan kasur, kayak bengong aja gitu sih, kayak orang ketempelan mungkin, kayak Bang TB ya. Habis itu panggil penjaga resortnya, ya udah besoknya dia ini dipulangin gitu, pulang duluan sama abang gua. Sama gitu. Mungkin karena temannya abang lu itu doang kali. Iya, terus nggak bener juga, dia nyebutnya leloloh gitu, leloloh bukannya leloloh. Harusnya albak leloloh. Mungkin kalau lahir lu mempan ya, kalau lahir lu agak mempan berarti. Serem banget itu udah bro, itu udah paling serem di antara cerita kita semua. Iya, serem banget. Paling serem sih. Iya. Kalau menurut lu Bang TB gimana Bang? Ya paling serem yang mana Bang? Cerita siapa? Bram, tadi kan udah gua itu biar bridging, biar udah nutup nih, udah bilang nutup nih soalnya. Kenapa lu nanya lagi Bram? Bram gimana sih? Ganti ya, harusnya ganti Bang Elu nih. Udah. Ulang Bang. Santai. Tapi cerita si temannya Bram, temannya Najib paling serem sih. Serem. Nah, ya udah Sigmania nih, menurut kalian dari cerita-cerita yang tadi udah kita dengar dari abang-abang semua, mana nih yang paling lucu? Paling lucu. Mana nih yang paling serem? Nah, kalian bisa tulis kolom komentar ya nanti. Nah, makasih banyak ya buat Bang Hilmi, buat Bang TB yang udah sama-sama kita malam ini. Sama-sama. Berbagi keseruan, udah cerita-cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ya, sukses terus juga buat stand up comedy UNJ Bang. Ya, Thank you. See you in next video. Dadah. Dadah.